Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali minggu ini kita boleh bersama-sama lagi kembali beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan kita bersama-sama. Kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini Bapak, kami datang dengan sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak undang semuanya, kita berdiri bersama-sama, kita memuji muliakan nama Tuhan kita dengan sukacita. Kita angkat satu pujian, Yesus sayang semua. Nah, Yesus tidak pilih-pilih kasih ya. Yesus sayang semuanya, sama siapapun juga ya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sayang
kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Shalom adik-adik, waktunya sekarang untuk kita mendengar cerita firman Tuhan. Sudah siap ya untuk dengar cerita firman Tuhan? Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami juga untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu? Minggu lalu kakak-kakak sekolah minggu bercerita tentang siapa ya tokoh Alkitab siapa yang diceritakan? Pasti kamu ingat, yaitu tentang Yusuf ya adik-adik. Bagaimana Yusuf berada di rumah Potifar dan sampai akhirnya Yusuf berada di penjara karena istri Potifar yang jahat ya. Istri Potifar ini mengingini Yusuf ya. Akhirnya karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Nah, cerita minggu ini masih melanjutkan kisah tentang Yusuf. Tapi sebelum Kak Christine lanjutkan ceritanya, Kak Christine mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, pernah nggak kalau tidur adik-adik bermimpi? Pasti pernah ya adik-adik bermimpi. Pada saat adik-adik tertidur lelap, adik-adik bermimpi. Ada yang mimpinya mungkin, wah bagus sekali aku mimpi diajak jalan-jalan. Atau ada mimpinya yang menakutkan, aku berada di tempat gelap. Nah, banyak sekali ya pasti mimpi yang adik-adik rasakan ya kan. Nah adik-adik, nah sekarang cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini bercerita tentang bagaimana Yusuf diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi. Nah yuk kita buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-40 ya. Kejadian pasalnya yang ke-40 sampai Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-36. Nah adik-adik, Christine sudah katakan di depan bahwa Yusuf diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi. Ketika di dalam penjara ada seorang juru minum dan juru roti ya, juru minum dan juru roti dari Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, dimasukkan ke dalam penjara. Nah,
kedua pegawai Firaun ini, juru minum dan juru roti ini bermimpi. Yang pertama, juru minum ini bermimpi. Apa mimpinya? Ya, kamu bisa lihat di dalam Kejadian 40 ayatnya yang ke-9. Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Piala itu seperti gelas ya. Kemudian buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kemudian apa artinya? Ini artinya ya. Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum ini. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Ya, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya. Wah, ternyata Yusuf bisa mengartikan ya arti mimpi dari juru minum itu tadi ya. Sekarang mimpi juru roti itu apa ya yang diartikan oleh Yusuf? Nah, juru roti itu juga bermimpi ya. Mimpinya seperti ini ya. Di ayatnya Kejadian 40 ayatnya yang ke-16 dan seterusnya. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, mimpinya juru minum ya. Berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan, makanan ya. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Ya, ternyata ada burung-burung nih yang memakan makanan yang dibawa oleh juru roti. Terus apa artinya? Jawab Yusuf, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Nah, adik-adik, ternyata mimpi juru minum dan juru roti ya yang diartikan oleh Yusuf ini, wow, ternyata benar-benar terjadi adik-adik ya. Juru minum ya kembali bekerja kepada Raja Firaun, sedangkan juru roti ini dihukum oleh Raja Firaun, tepat sesuai dengan arti mimpi yang diartikan oleh Yusuf adik-adik selama Yusuf berada di penjara. Nah, tidak hanya mimpi juru minum dan juru roti saja adik-adik yang diartikan oleh Yusuf ya. Nah, pada suatu hari ya, juru minum raja ini ingat ya bahwa Yusuf ini bisa mengartikan mimpi, dan pada saat itu Raja Firaun ini sedang bermimpi. Banyak orang-orang tidak bisa mengartikan arti mimpinya ini apa sih. Nah, juru minum ini teringat kalau Yusuf itu bisa mengartikan mimpi. Akhirnya Yusuf dipanggillah ya. Yusuf di dalam penjara dipanggillah ya untuk menghadap Raja Firaun untuk mengartikan mimpinya. Adik-adik, Raja Firaun ini bermimpi. Mimpinya yang pertama ya, dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian adik-adik, pada saat itu muncul pula 7 ekor lembu yang kurus ya, yang kurus badannya. Wah, tidak bagus deh. Tetapi 7 ekor lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk-gemuk tadi. Nah, itu mimpi Firaun yang pertama. Nah, kemudian mimpi Firaun yang kedua, ada 7 bulir gandum yang sangat baik, yang sangat bagus. Tiba-tiba muncul lagi nih
bulir gandum sebanyak 7 bulir ya, 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? 7 bulir gandum yang layu dan kurus ini tadi ya menelan ke-7 bulir gandum yang baik ya, yang tumbuhnya dengan baik, yang tumbuhnya bagus. 7 bulir yang besar-besar ini dimakan ya, istilahnya dimakan, ditelan oleh 7 bulir gandum yang layu dan kurus ini. Nah, Raja Firaun bingung, apa sih arti mimpinya dia? Akhirnya Yusuf pun dipanggil dan Yusuf mengartikan bahwa di negara Mesir nantinya ada masa di mana ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Yusuf menyarankan kepada Raja Firaun ketika masa 7 tahun kelimpahan hasil panen ya, harus disimpan hasil panennya supaya pada saat 7 tahun masa kelaparan, masa kekeringan, ada persediaan makanan ya, makanannya tidak habis, rakyatnya tidak kelaparan. Nah, adik-adik, itu tadi kisah bagaimana Yusuf dapat mengartikan mimpi. Adik-adik tahu siapa yang memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi? Pastinya Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi. Nah, begitu pula dengan adik-adik. Adik-adik, tahu tidak? Tuhan memberikan kamu berbagai kemampuan. Setiap anak diberikan Tuhan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, seperti Yusuf dapat mengartikan mimpi. Adik-adik di rumah, mungkin adik-adik di rumah ada yang diberi kemampuan oleh Tuhan dapat bernyanyi dengan suara yang merdu, dapat menggambar atau melukis dengan baik, ya, atau dapat bermain komputer dengan baik, dapat bermain musik, ya, atau Tuhan berikan kemampuan adik-adik yang lainnya. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita berbeda-beda. Setiap orang diberikan Tuhan kemampuan yang berbeda-beda ya, dan kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan kepada kita ya. Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih kepandaian, Tuhan kasih hikmat kepada kita. Itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita, pergunakan setiap kemampuan yang diberikan Tuhan dengan baik ya adik-adik. Jangan sombong. Kalau kamu diberi kemampuan Tuhan untuk bernyanyi, bernyanyilah dengan baik. Tetapi ingat, tidak boleh sombong ya adik-adik ya. Ingat, terus bersyukur untuk kemampuan yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa, adik-adik juga tidak boleh sombong untuk kemampuan yang Tuhan berikan. Gunakan kemampuan kamu dengan baik ya adik-adik. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, kami boleh belajar Tuhan memberikan kepada setiap kami kemampuan yang berbeda-beda. Tolong kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan mempergunakan kemampuan yang Tuhan berikan dengan baik, dengan benar. Ajar kami tidak menjadi anak-anak yang sombong karena kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak percaya semua diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Dan sekarang kita mau memberkati pekerjaan Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Dan Tuhan Yesus memberkati persembahan yang ada yang diberikan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan, Bapa mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan pagi hari ini oleh firman Tuhan yang kami dengar, dan kami mau memberi persembahan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Ajar kami untuk memberi dengan sukacita, dan Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di Kulit
semakin hari semakin berkembang dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, Aku Diberkati. Persembahannya adik-adik, biar Tuhan Yesus memberkati apapun yang diberikan. Dan adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan saat ini Tuhan, mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan memberkati, pakai masa muda mereka boleh menjadi berkat, dan kami tahu masa depan yang cerah Tuhan telah sediakan. Bahkan jadikan anak-anak-Mu Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan. Dan kami akan menutup ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Bahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.